Dalam tata pergaulan industri perfilman dunia, perfilman Indonesia sebenarnya pernah cukup terlihat dan cukup dikenali lah melalui sejumlah film Indonesia yang diproduksi dengan mendatangkan aktor atau aktris Hollywood untuk mendukung film Indonesia. Jadi bukan aktor aktris Indonesia menjadi TKI di Hollywood untuk mendukung film Hollywood yang kemudian ketika masuk Indonesia kita banggakan, tetapi film Indonesia bisa mempekerjakan TKA Hollywood di dalam produksi nasional yang itu menambah poin film Indonesia baik di dalam negeri maupun untuk pergaulan industri perfilman internasional. Salah satu film yang seperti itu hari ini kita review adalah film Peluru dan Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tahun 80-an itu ada sejumlah aktor-aktor Hollywood ya yang main di film nasional didatangkan oleh produser yang saya ingat misalnya Multivision atau PT Parkit, produsernya Rampun Jabi itu mendatangkan sejumlah aktor ya untuk main di aktor Hollywood untuk main di film Indonesia, begitupun Rapi Film itu beberapa ya aktor-aktor yang cukup populer pada waktu itu main dalam film Indonesia, misalnya ada Chris Mitchum, Billy Drago, Frank Jacarino, Cindy Rothrock. Juga selain sebelumnya juga ada film Indonesia yang dibintangi oleh artis Mandarin ya, misalnya kemarin kita sebut Sang Quan Lin Fung dalam film Pagi Tempora, kemudian ada Lolieh dalam film Balas Dendam, ada juga Alan Tang Kwang Yung yang waktu itu sangat populer dalam film Tiada Jalan Lain dan sebagainya. Nah, tapi sekarang kita mereview dulu sebuah film satu saja dari film Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja asing Hollywood untuk main dalam film Indonesia. Judulnya adalah Peluru dan Wanita. Dalam nafasku hanyalah bau minuman dan bayangan tentang seorang gadis. Ini akibat kesalahan besarku beberapa tahun yang lalu. Kemudian aku melarikan diri ke kota ini. Namun masa lalu selalu menghadang di depan mataku. Film Peluru dan Wanita ini diproduksi pada tahun 1988 dari Indonesia. Sutradaranya adalah Edward G. Becker ya, didampingi oleh sutradara asing Charles Kaufman. Produsernya Pram Punjabi, penulis skenario-nya Deddy Arman. Bintang Hollywood yang main dalam film ini adalah Chris North atau Christopher David North ya. Juga ada namanya Sue Francis Pai dari Indonesia, antara lain tampil Frans Tumbuhan, Soraya Peruca, Doyok Kadir, dan beberapa lainnya. Kalian berempat, kejar mereka. Mana sih? Ikut aku, yuk. Christopher David North itu antara lain pernah tampil dalam serial televisi NWPD ya, NGPD, sebuah serial detektif ya. Kemudian dia juga membintangi film Law and Order antara tahun 90 sampai 95. Main dalam serial Big on Set and the City
dan juga film The Good Wife. Tahun 2021 kemarin ya sempat tampil lagi dalam film The Equalizer yang dibintangi oleh Denzel Washington. Ya. Kemudian main juga dalam film And Just Like That, dan ketika film Sex and the City dibikin lagi dia juga ikut membintanginya. Adapun Sissy Pye atau Sue Francis Pye antara lain pernah tampil mendampingi Burt Reynolds dalam film action Shark's Machine, kemudian tampil mendampingi Sylvester Stallone dalam film Forrest Gump yang pertama pada tahun 1982. Ia juga main dalam film yang disutradarai John Carpenter, yaitu Big Trouble in Little China. Dan kemudian tampil juga dalam film The Cosby Show, serial televisi, dan juga komedi drama berjudul Deadlingers. Ini adalah serial NBC ya, antara tahun 88 sampai tahun 1989. Jadi bintang-bintang Hollywood yang cukup lumayan itu didatangkan ke Indonesia, memperkuat film Indonesia, dan itu menambah poin bagi pergaulan film Indonesia di kancah internasional. Selain tentu saja juga semakin menarik penonton di Indonesia. Bedanya dengan belakangan ini adalah Hollywood suka merekrut bintang-bintang Indonesia setelah mereka memahami bahwa Indonesia adalah pasar potensial dengan jumlah penduduk yang banyak. Ini seperti juga dilakukan, mereka suka menghadirkan aktor-aktor Cina karena dia lihat Cina dengan 30.000 lebih bioskopnya adalah potensi pasar yang bisa memperluas penonton mereka, dengan harapan dengan menampilkan artis Cina dalam film-film Hollywood, maka penonton di Cina akan lebih suka untuk menonton film tersebut. Begitupun juga kiranya sebagai sebuah analisis ya, mereka mulai tertarik untuk menampilkan bintang-bintang Indonesia karena Indonesia ini dianggap memiliki pasar potensial bagi film Hollywood. Sehingga ketika ada aktor Indonesia main dalam film Hollywood, diharapkan maka penonton film di Indonesia untuk film itu akan semakin bertambah. Nah, ini barangkali bedanya dengan tahun 80-an yang saya ceritakan ini. Waktu itu justru kebalikannya, aktor-aktor Hollywood meskipun belum yang kelas atas sama sekali direkrut untuk main dalam film Indonesia dengan harapan film Indonesia mendapatkan pergaulan yang lebih luas di kancah internasional. Dan biasanya film-film seperti itu memang peredarannya kemudian juga diusahakan untuk beredar secara internasional. Kembali ke film Peluru dan Wanita, ya, film ini film action, ya, menampilkan cerita tentang sosok Falco yang dibintangi oleh Chris Knott. Dalam film ini juga digambarkan bahwa Chris Knott ini adalah pria berkebangsaan Amerika, pensiunan CIA, gitu ya. Nah, dia punya kenangan manis dan rasa bersalah terhadap wanita yang bernama S.A. atau Esha, diperankan oleh Sue Francis Pye. Dan di sini digambarkan adalah gadis Indonesia yang dikenalnya dalam kaitan tugas bekerjasama dengan kepolisian Indonesia pada waktu dia bertugas. Nah, Falco tergiring kembali ke Jakarta, dibayangi oleh gadis Asa ini. Di Jakarta, ia dibantu oleh polisi Indonesia yang diperankan oleh Frans Tumbuhan sebagai Jack. Ya. Nah, sekaligus si Falco ini memerangi sindikat narkotika internasional yang juga membuka jaringan di Jakarta. Dan ternyata gadis yang dicarinya itu, si Esa itu adalah bagian dari sindikat narkotika itu.
film Peluru dan Wanita ketika kita tonton pada waktu itu sudah cukup spektakuler juga, adegan-adegannya cukup mencekam, adegan pertarungan di hamparan sawah yang luas, ya, lumpur, kemudian kejar-kejaran mobil, kemudian pasar Jatinegara yang dijadikan lokasi itu diobrak-abrik oleh kumpulan kebut-kebutan mobil. Sebagai film action, ya bisa dinikmati sebagai sebuah film yang seru gitu lah. Tapi dalam merawat ingatan ini saya lebih ingin mengajak bahwa pada tahun 80-an itu sebuah pergaulan internasional pada film Indonesia Yang gelap dilakukan antara lain melalui film Peluru dan Wanita ini. Dan bukan hanya film Peluru dan Wanita, banyak sekali film-film Indonesia yang waktu itu mulai mendatangkan artis-artis Hollywood seperti yang saya sebutkan tadi.